Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawardiah Pitaloka dari kelas manajemen 5A Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS pemasaran syariah. Marketing produk halal. Produk halal ialah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 3 produk halal yang selanjutnya disingkat dengan PPH. PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Produk halal juga mempunyai peraturan tentang jaminan produk tersebut. Pemerintah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal melalui beberapa produk hukum seperti berikut. 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Nomor 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Apa pentingnya produk halal? Pentingnya produk halal yaitu ketersediaan produk halal memiliki urgensi penting terkait kepastian hukum. Ketersediaan produk halal memberikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Meningkatkan nilai daya tambah dan daya saing produk, memberikan keuntungan timbal balik, dan menumbuhkan. Di sini saya akan memberikan contoh salah satu makanan produk halal yaitu sosis. Sosis menjadi salah satu produk olahan daging yang sangat digemari kaum muda dan anak-anak. Caranya yang praktis dalam mengelola dan mengkonsumsi menjadi salah satu alasan mengapa sosis jadi banyak digemari oleh kalangan masyarakat. Bisa dijadikan bekal atau santapan langsung. Sosis juga selalu menjadi pilihan. Sosis sendiri merupakan produk daging giling yang diberi bumbu, ditambah lemak dan bahan-bahan lainnya yang mengalami proses curing atau proses pemeraman dengan penambahan nitrit dan garam yang dimaksud untuk memperbaiki warna, rasa, dan ketahanan simpan daging, pemasakan, dan pengasapan. Dari segi nama, kita harus hati-hati, mengingat nama tidak mencerminkan apa yang terkandung di dalam sosis. Sebagai contoh, jika disebut sosis sapi, maka tidak berarti hanya menggunakan semua bahan yang berasal dari daging sapi, atau hanya menggunakan daging sapi, tapi bisa mengandung lemak hewan lainnya atau tetelan daging hewan lainnya atau adanya unsur darah dan lain-lainnya. Hal ini penting kita perhatikan khususnya untuk sosis impor. Sedangkan untuk sosis dalam negeri, jaminan kehalalan dapat diketahui dengan adanya logo halal MUI. Hal ini mutlak harus diperhatikan. Dalam aturan penamaan, sosis di negara maju sudah ditetapkan. Namun di Indonesia sendiri sejauh pengetahuan penulis belum ada.
Merujuk pada tulisan jurnal halal terdahulu, dapat diketahui nama-nama sosis di berbagai negara. Di Jerman contohnya, jika hanya disebut sosis, maka sudah otomatis dari babi ya, baik lemak ataupun dagingnya. Sedangkan jika disebut sosis sapi, maka dagingnya sebagian besar itu terbuat dari daging sapi. Namun, lemaknya bisa dari mana saja dan umumnya itu biasanya terbuat dari lemak babi. Jika sosisnya semuanya dari sapi dan tanpa bahan dari hewan lainnya, maka penamaannya harus disebut nama hewannya dan ditambahkan dengan kata murni. Dan harus menjadi nama kayak contohnya sosis sapi murni. Seperti itu. Cara mengetahui atau memilih sosis itu aman dan halal dikonsumsi. 1. Jangan fokus pada nama. 2. Penggunaan protein seperti Fibrimex atau protein plasma darah sapi. Bahan tersebut boleh digunakan untuk tujuan mengeraskan otot daging. Dan ada juga kolagen yang biasanya digunakan untuk kulit sosis, tetapi harus dipastikan kolagen tersebut terbuat dari hewan yang halal. Yang 3, campuran isolat protein biasanya itu terbuat dari protein kedelai. 4. Bumbu penggunaan. Bumbu penggunaan itu juga harus diperhatikan. Biasanya bumbu terbuat dari bubuk. Ada juga terbuat dari emulsi. Dan kehalalannya itu juga tergantung emulsifier yang digunakan, di mana kehalalan suatu produk itu bisa dicek di website resmi LPPOM UI di www.halalmui.org. Cara mengetahui makanan dan minuman halal. 1. Pilihlah bahan makanan dan minuman yang jauh dari unsur haram. 2. Biasakan baca komposisi bahan pada kemasan. 3. Pilih tempat makanan atau tempat makan dengan kemasan yang dengan label halal. Yang keempat, mempunyai sertifikat halal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.